Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Ibu harap kalian semua sehat-sehat dan bisa melaksanakan pembelajaran hari ini di rumah dengan keadaan sehat walafiat. Oke, langsung saja. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab 1 mengenai Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, yaitu mengenai pengertian Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 59 serta surat An-Nahl ayat 64, begitupun dengan bacaan tajwid Al-Qamariyah. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab 1 tapi dengan subbab yang berbeda, yaitu mengenai surat An-Nisa ayat 59 beserta arti perkatanya dan surat An-Nahl ayat 64 beserta arti perkatanya beserta dengan kandungan dari Quran surat An-Nisa ayat 59 dan juga surat An-Nahl ayat 64 serta contoh atau sikap perilaku yang mencerminkan dari Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membacakan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, kali ini Ibu akan membacakan lagi Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dengarkan baik-baik dan fahami bacaannya dan tajwid-tajwidnya diperhatikan juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Al-ayah. Berikut merupakan arti perkata dari Quran Surat An-Nisa ayat 59. Perhatikan dengan baik-baik, fahami dengan benar arti perkata dari Surat An-Nisa ini. Seperti ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, kamu taatilah Allah wa ati'u dan taatilah ar-rasulu rasul wa ulil amri dan ulil amri minkum di antara kamu fa in tanaza'tum, maka jika kamu berbeda pendapat fi syai'in dalam sesuatu farudduhu, maka kembalikanlah ia ilallah kepada Allah war rasulu dan rasulnya in kuntum jika kalian tu'minun kalian beriman billah kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir dzalikum demikian itu khairun lebih utama wa ahsanun dan lebih baik ta'wila akibatnya. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita mengetahui kandungan atau makna dari Al-Quran yang kita baca. Nah, kandungan Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah SWT, Rasul dan pemimpinnya. Yang kedua, ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, keharusan menaati pemimpin yang benar, yakni pemimpin yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, selama pemimpin memerintahkan kebenaran, wajib hukumnya untuk ditaati dan dipatuhi. Begitu pula sebaliknya.
Selanjutnya yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 64. Perhatikan dengan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Al-ayah. Berikut merupakan arti perkata dari Quran Surat An-Nahl ayat 64. Perhatikan baik-baik, fahami bacaannya beserta artinya satu perkatanya. Wa ma anzalna, dan kami tidak menurunkan alaika kepadamu Muhammad alkitab, kitab Al-Quran ini illa litubayyina, kecuali agar engkau dapat menjelaskan lahum kepada mereka alladzi ikhtalafu fihi, apa yang mereka perselisihkan itu, wahudan, serta menjadi petunjuk, warahmatan, dan rahmat, liqaumin, bagi orang-orang yu'minun, yang beriman. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita saat membaca Al-Quran harus mengetahui kandungannya atau makna dari ayat yang kita baca. Nah, kandungan dari Quran Surat An-Nahl ayat 64 yaitu diantaranya yang pertama, sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Yang kedua, sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Yang ketiga, sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Yang terakhir, sebagai rahmat bagi orang yang beriman.